Hai sobat sekalian, bertemu lagi bersama saya Jeremy Sandirambe dengan NPM 211412. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang pengertian uang, sejarah uang, jenis-jenis uang, dan fungsi uang. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, setelah kita mengetahui makna dan pengertian dari uang, kita akan lanjut ke bagian sejarah bagaimana asal mula uang tercipta dan menjadi alat tukar yang resmi yang beredar digunakan oleh masyarakat. Uang tercipta pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam, sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan kemudian. Lambat laun, kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang-barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Barter dianggap memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Namun kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala. Misalnya, barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh kedua belah pihak. Ini membuat kedua belah pihak tidak mau menukarkan barter pada pihak pertama. Maka dari itu, dengan cara penggunaan barter dianggap kurang lazim dan dianggap masih memiliki banyak kendala, sehingga dibuatlah alat tukar berupa uang sebagai alat pembelian barang untuk mengganti nilai barang yang diberikan oleh kedua belah pihak. Fungsi uang yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi jual beli, sebagai satuan hitung yang digunakan untuk menilai harga suatu benda, dan juga sebagai alat penyimpan nilai, yaitu dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi nilai beli uang tersebut dapat disimpan sebagai harta atau aset kita. Kita masuk ke jenis uang. Yang pertama itu ada jenis uang berdasarkan pembuatannya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama uang logam dan yang kedua uang kertas. Jenis yang kedua yaitu ada uang yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama itu uang kartal atau uang kepercayaan. Uang ini dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Hal ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilet, giro, atau perintah membayar. Selanjutnya ada uang berdasarkan nilainya. Uang ini terbagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh yaitu dikatakan apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan beban yang digunakan untuk dalam pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah harus mengeluarkan biaya 750 perak untuk membuat uang Rp1.000. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di seputar uang ini. Semoga
penjelasan yang saya berikan bisa menjadi bekal untuk adik-adik dalam belajar. Semangat terus dalam belajarnya. Saya harap undur diri. Terima kasih.